sahabat, kita lanjut ke kebun satu apa kebun dua nih, Ble? Kebun satu. Kebun satu. Ini dengan rencananya langsung di sini, bisa diperkenalkan dulu, Ble. Yes, Swastiastu. Saya Wayan Witara. Wayan Witara. Ya. Alamatnya? Alamatnya Banjar Kebon Kangin, Desa Peninjuan, Kecamatan Tembuku Bangli. Kalau teman-teman hanya tahu dari postingan di Facebook dan inilah orangnya, Wayan Witara. Bisa gini dulu, Ble, cerita sedikit tentang hobi, kenapa hobi bonsai itu gimana? Kalau hobi bonsai ya dari dulu ya, dari kecil ya, tahun 90-an dari SD itu sempat kok, dari paman ya dulunya, dari paman sempat dia punya teman dianya, oh yang ini namanya bonsai itu bagus, kelihatannya dalam pot. Kalau zaman itu ya masih beringin ya. Masih beringin ya? Beringin, tahun 90-an masih beringin. Ada kresek zaman. Masih yang lokal-lokal dia. Ya, setelah itu baru berjenjang kerjaan pasar. Nah, di sana ada sempat ke stand-stand main-main. Baru mengembangkan di rumah. Terus kenapa ini milihnya yang besar-besar, Ble? Kan biasanya kalau bonsai itu kecil, itu sekarang ini udah besar-besar semua ini koleksi-koleksinya di sini. Kalau bonsai yang besar enak dilihat dari jauh. Kalau yang kecil itu ya nggak begitu gimana, perasaan mandangnya itu kurang enak lah kalau dari jarak jauh. Kalau bonsai besar angker, dia pokoknya duitnya besar, ya pengerjaannya lebih lama. Terus untuk koleksinya di sini ada apa aja, Ble, jenisnya ini? Kalau di sini kebanyakan fikus. Kebanyakan fikus ya. Ada juga yang lain seperti Okianti, Primus Mikro, Sisir. Pokoknya yang mau subur di daerah dataran agak tinggi. Terus cerita awalnya bisa jadi trainer itu gimana, Ble? Dulu sewaktu masih kerja itu saya kan sering main ke stand-stand teman. Stand teman. Ya, stand teman, terus nyoba pakai kawat. Dan disuruh dah sama temannya, coba aja dulu di kawat, nanti hasilnya kan nanti saya yang nyelesain. Nah, dari sana dah sampai punya teman banyak, berhenti kerja. Ya, berhenti kerja, lanjutin di trainer gitu. Fokus di bonsai. Fokus lah. Terus udah berapa tahun ini, Ble, untuk menggeluti usaha jadi trainer ini? Kalau trainernya kurang lebih 9 tahun nih. 9 tahunan ya? Ya, 9 tahunan dari belajar. Dari belajar? Ya, 2021. Itu sahabat, ini profil dari Bli Wayan Witara, tentang sejarahnya. Beliau dari suka bonsai dan sekarang menjadi trainer. Terus untuk tempat kerjanya atau pemasarannya udah mencapai mana aja, Bli, untuk trainernya sendiri? Kalau trainernya sampai Denpasar. Sampai Denpasar, Gianyar, Kelungkung, Karangasem. Bangli baru sedikit-sedikit. Karena di Bangli mungkin yang ground agak jarang ya. Karena saya kan senangnya main di ground. Ya, kebanyakan harus di ground pohonnya. Kalau pohon besar ya harus main di ground. Terus kemarin saya dapat lihat postingannya itu dapat talent show di lapangan gitu ya? Ya, itu dulu. Apa itu kegiatannya? Itu dulu kan di Bangli baru pertama kali ya ada pameran ya tahun 17 Agustus pertama kali diundang sama teman biar ada kegiatan nanti di bonsai demo. Terus yang kedua ya, lancar ya, ada lah perkembangan tuh. Demi perkembangan pemulanya mulai agak naik lah untuk di Bangli. Peminatnya ya. Terus untuk kan kata Bli sukanya main di ground dia. Terus ada nggak kendala pada saat prosesnya itu sebuah bonsai itu? Kalau kendala pasti setiap pohon ada saja ya. Kadang-kadang dia stres selama 6 bulan. Kadang-kadang dia cepat langsung sebulan hari. Nah, itu kendalanya. Pohon ya sama kayak kita mungkin jodoh-jodohan. Nah, kadang-kadang dia pingin gimana, padahal medianya sudah bagus, tapi kadang-kadang stres juga 6 bulan
Nah, disitulah kendalanya. Terus menyiasatinya tuh dengan cara beli itu gimana, Bli? Kalau Mungkin pas ada pohon stres itu yang rawatnya spesial ya. Nanti Spesial. ada penambahan Ada plus-plusnya, ya, sahabat. vitamin cair, mungkin dikasih paranet atasnya biar dia cepat narik. Hmm. Terus tadi kan saya udah dapat ke kebun Ya, yang lagi satunya itu. ya. Terus sekarang di sini ada Kimang, Bli ya. Ini untuk trainernya ini udah berapa tahunan ini, Bli? Oh, kalau yang ini baru dapat ini. Oh, baru dapat ya? Ya, ini baru dapat 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ini keadaannya masih daunnya sedikit-sedikit deh. Nah, ini import Import, ya. asli ya Taiwan. Mungkin kalau di Bali mungkin masih agak jarang nih ya kan. Kayak iprik dia, tapi kayak kimang, kulitnya iprik ini. Kulitnya itu. Iya, kulitnya iprik, daunnya mirip kimangnya. Terus untuk perawatannya ini, Bli? Kalau perawatannya sama seperti merawat tikus yang lainnya. Seperti Ya, medianya agak pasir. No, inseknya sebulan sekali. Terus untuk hambatannya ini, Bli? Pasti kan setiap tikus itu punya hambatan beda-beda ini. Oh iya, Untuk monkey sendiri ada perawatan spesial atau gimana itu? kalau monkey ada. Kalau monkey mungkin trik potongnya itu jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek. Ya, jangan terlalu pendek. Nanti kan dia mungkin bisa melorot sekian senti lebih panjang. Terus nanti kalau sudah tumbuh yang di bawahnya baru di press lagi. Nah, Terus untuk ini jadinya model apa nih, Bli? Untuk monkey ini model formal. formal jadinya. Ya. Formal, agak kelam sedikit gayanya karena ini kan mengikuti gaya di pas desainnya yang sudah dari sana dari Oh, Taiwan dari ya. Taiwan, Dari ya. Taiwan kan desainnya kelam, melebar ya. Kalau sekarang kan mungkin ada yang informal seperti yang Amplas saya punya ini informal, nggak meninggi dia. Kalau ini rapat harus dia main rapat. Untuk ini umurnya udah berapa tahun ya, Bli? Tahun? Kalau menurut yang punya duluan ini di atas 20 tahun nih. Di atas 20 tahun. Ya, karena dia didesain di pot semua. Oh, dulunya di pot. Ya, Pot. kalau Taiwan semua main di pot kayak pohon segini. Bukannya karakternya tua. Karakternya tua. Jadi kalau untuk prosesnya ini lama ya, Bli ya? Ya, Buat belennya ya. Udah ya. Ada beberapa cabang sudah mulai kelihatan, ada juga bikin yang baru. Ini kan masih kecil dia. Nah, inilah yang nunggu yang ini dah. Nunggu yang di dalam ini harus seimbang ya, harus seimbang sama yang di bawah sama yang di samping. Itulah beratnya, sahabat, seorang trainer menentukan desain itu. Kalau cuma beli itu kan gampang kelihatannya. Kalau kita lihat dari ground, proses pembuatan dengan 1, dengan 2 itu ya seperti ini. Butuh kesabaran. Ya, harus sabar, harus dinikmati. Harus. Terus untuk menyiasati untuk yang kekurangannya itu gimana, Bli? Saya biasanya kalau pikus kan bisa sambung susu, Bang. Sambung Sambung susu, ya? susu ya. Dimana agak kurang cabang di sana ya tempel dengan cabang yang lain. Berarti itu efektif, Bli ya? Efektif. Semua kok bisa kalau pikus dari yang kecil digabung bisa jadi besar ya. Rakitan lah kebanyakan. Terus untuk menyiasati akarnya ini, Bli, mau kan katanya dulu belum bagus itu akarnya, Ya, sekarang udah mulai tumbuh melebar tuh gimana caranya, Bli? kalau akar ada yang kurang itu bisa didesain juga. Modelnya kalau di mana ada kekurangan akar di sana kita pakat, terus uruk dengan pasir nanti keluar akar baru. Keluar ya, Bli? Ya, kalau tikus tapi dengan catatan pohon harus 100% subur. Subur ya, Ya. fit siap ya. Ya, Nah itu sahabat, itu tips dari Bli Wayan. Dan ini adalah monkey kedua, Bli ya, ya, setelah yang di kebun 1 ya. Bisa dilihat untuk monkey yang ketiga, Bli. ya ada sebelah sini. Ayo sahabat, kita lihat. Inilah koleksinya Bli Wayan. Sini. Nah, ada yang kecil-kecil. Nah ini sahabat, ini monkey ketiga, Bli ya. Ya, Ini kalau saya lihat, ini pohonnya jadi satu atau banyak dulu disatukan, Bli? Apa emang seperti ini dulunya?
Kalau ini prediksi saya pohonnya rakitan ini. Oh, rakitan. Ya, tapi nyatunya belum 100% ya. Masih ada yang Kelihatan. kelihatan ya. Arahnya belum bisa. Desainnya memang sama dari sana juga. Di Indonesia kayaknya belum ada desainnya. Berarti diimpor sudah seperti ini dulu Ya, ya? datang memang sudah begini pohonnya. Sudah besar, sudah desainnya makanya agak kelam ya gayanya, gaya-gaya pendek. Terus untuk menyiasati pohon yang ngadat itu pakai apa beli untuk penyuburannya itu sendiri? Kalau di sini ada pohon seperti itu ya pupuk cairnya dulu. Pupuk cairnya? Ya, pupuk cairnya. Terus baru pupuk bawahnya. Ya, pupuknya seperti biasa ada kotoran kambing ini. Terus ini spesialnya dari pohon-pohon yang lain tuh gimana beli? Kalau ini spesialnya karena daunnya lebih kecil ya. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Beda dia ya? Ya, beda. Lebih kecil. Tapi rantingnya seperti iprek juga. Oh. Saya baru lihat ini, tak kira iprek ini. Sekilas ini. Terus kenapa milih ground beli? Kenapa nggak pilih yang udah setengah jadi dipiara itu gimana? Itu kepuasannya ya. Ya. Mungkin kalau desainnya itu kan desainnya beda-beda, setiap trainer pasti beda-beda. Kalau saya ingin menunjukkan desain ya cari yang agak bahan lah dikit. Kalau yang ambil yang udah jadi selain mahal mungkin senangnya tidak 100%. Ya, kepuasannya itu beda beli ya. Ya. Oh, itu sahabat katanya. Kalau kita mau menikmati sebuah bonsai itu lebih bagus dari prosesnya, sahabat. Kalau beli itu memang sih bagus hasilnya, tapi bagi beli ini kurang katanya. Iya. Penting dananya Juga lebih ringan. Kalau ngambil yang agak semi, kalau yang jadi pasti ini di atas 100 ya. Pasti. Oh, harganya beli? Ya, kalau yang sebesar inilah pohon Jadi, mengki, iprek atau kimang pasti di atas 100 juta. Kalau kita ngambil ya ngambil yang gini dapat lah 25, 30. Kan meringankan lah biayanya. Pak, aduh nak menut Pak. Aduh Pak. Calon trainer. Lah, sahabat calon trainer. Pak kan sejak nen. Pak kan sejak Pak. Ya. Oh Pak sejak nen, terus nen sejak Pak. Pak sejak di mana? Oke. Terus kan beli prosesnya ini dari bahan ya. Ya. Pasti kan sudah punya bahan-bahan atau yang udah jadi itu ada di Sejak nen mana? Kalau yang agak 80% ada. Di mana itu beli? Di sana. Sejak nen Pak. Sejak Pak. Sejak Pak. Ayo sobat kita lihat ini. Sejak Pak. Pak. Sejak Pak.